Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini kita akan membahas kisah luar biasa tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengguncang dunia. Dalam pertemuan dengan Raja Habib bin Malik, seorang raja penyembah berhala dari Syam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan mukjizat dahsyat, membelah bulan menjadi dua bagian dan menyatukannya kembali di hadapan ribuan orang. Keajaiban ini mengguncang hati Raja Habib hingga akhirnya ia bersyahadat dan memeluk Islam setelah menyaksikan kebenaran kerasulan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya itu, putrinya yang cacat sejak lahir disembuhkan oleh Allah, menambah kemuliaan mukjizat ini. Seperti apa kisah lengkapnya? Sebelum kita lanjut, mari kita lantunkan salawat kepada Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah, mari kita mulai. Kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan adalah salah satu mukjizat terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah kenabian. Kejadian luar biasa ini begitu menakjubkan hingga membuat seorang raja penyembah berhala dari Syam, yaitu Habib bin Malik, langsung mengakui kebenaran ajaran Islam. Hatinya tersentuh oleh keajaiban yang ia saksikan, hingga tanpa ragu ia mengucapkan dua kalimat syahadat dan bersujud syukur kepada Allah. Namun, di sisi lain, para penentang Islam seperti Abu Jahal dan para pengikutnya justru menolak kebenaran tersebut. Dengan penuh kesombongan, mereka menyebut kejadian itu tidak lebih dari sihir belaka, meskipun mereka sendiri melihatnya dengan mata kepala mereka. Mukjizat terbelahnya bulan ini bahkan telah mendapat perhatian ilmiah di era modern. Beberapa tahun silam, NASA merilis gambar yang menunjukkan adanya bekas retakan panjang di permukaan bulan, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai bukti fisik dari peristiwa tersebut. Hal ini semakin menguatkan keyakinan umat Islam bahwa mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar terjadi, bukan sekadar cerita legenda atau dongeng belaka. Keajaiban ini juga telah diabadikan dalam Al-Quran dalam firman Allah Ta'ala, telah dekat datangnya saat itu dan telah terbelah bulan. Quran Surah Al-Qamar ayat 1. Ayat ini menunjukkan bahwa peristiwa tersebut merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah, sekaligus menjadi peringatan bagi kaum musyrikin yang terus-menerus menolak kebenaran Islam. Sebagian ulama menafsirkan bahwa saat itu merujuk pada hari kiamat yang semakin dekat, sementara sebagian lainnya berpendapat bahwa ayat ini juga menjadi peringatan bagi orang-orang yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya Abu Jahal dan para pengikutnya yang menolak setiap mukjizat yang diberikan kepadanya. Dalam hadis-hadis syahih, peristiwa terbelahnya bulan ini dikisahkan terjadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di Makkah sebelum beliau hijrah ke Madinah. Salah satu riwayat yang menguatkan peristiwa ini datang dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, bulan terbelah menjadi dua pada masa Rasulullah, lalu beliau bersabda, saksikanlah oleh kalian. Hadis riwayat Muslim. Selain itu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga meriwayatkan bahwa penduduk Makkah pernah meminta Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menunjukkan kepada mereka suatu mukjizat yang dapat membuktikan kenabiannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menunjukkan kepada mereka kejadian luar biasa, yakni terbelahnya bulan menjadi dua bagian, bahkan sampai terjadi sebanyak 2 kali. Di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terdapat seorang raja yang terkenal dengan kefanatikan dalam menyembah berhala. Ia adalah Habib bin Malik, seorang penguasa dari negeri Syam. Raja Habib bukan hanya seorang penyembah berhala biasa, tetapi juga seorang yang sangat membenci ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baginya, ajaran Islam adalah ancaman terhadap kepercayaan yang telah diwariskan oleh nenek moyangnya. Suatu hari, Raja Habib menerima sepucuk surat dari Abu Jahal, salah satu tokoh Quraisy yang sangat memusuhi Rasulullah. Dalam surat tersebut, Abu Jahal menceritakan tentang Muhammad, seorang lelaki dari Bani Hashim yang mengaku sebagai nabi dan menyeru manusia untuk meninggalkan sesembahan mereka. Ia juga mengajak Raja Habib untuk datang ke Makkah agar dapat melihat sendiri orang yang mereka anggap sebagai penghasut itu. Surat itu membuat Raja Habib penasaran. Ia ingin mengetahui seperti apa sosok yang disebut-sebut sebagai nabi itu. Tanpa ragu, ia pun membalas surat tersebut dan menyatakan keinginannya
untuk berkunjung ke Makkah. Namun, sebagai seorang raja yang berwibawa, ia tidak datang sendirian. Bersama 10.000 pasukan, ia berangkat menuju Makkah dengan penuh rasa ingin tahu dan tekad untuk menguji kebenaran ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ketika pasukannya tiba di desa Abtah, dekat perbatasan Makkah, Raja Habib mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal tentang kedatangannya. Mengetahui hal ini, Abu Jahal segera mengerahkan para pemuka Quraisy untuk menyambut raja dengan segala kehormatan. Setelah perjamuan dan perbincangan singkat, Raja Habib bertanya kepada Abu Jahal, seperti apa sebenarnya Muhammad itu? Abu Jahal, yang dikenal sebagai musuh besar Rasulullah, tidak ingin menjawab secara langsung. Dengan licik, ia berkata, sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim sendiri. Maka Raja Habib pun mendatangi keluarga Nabi, Bani Hashim, untuk mencari tahu tentang sosok Muhammad. Salah seorang dari mereka berkata, di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang dapat dipercaya, jujur, dan berbudi luhur. Namun, sejak usianya menginjak 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru, mencela dan meremehkan Tuhan-Tuhan kami. Ajarannya bertentangan dengan kepercayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kami. Penjelasan itu justru semakin membuat Raja Habib penasaran. Ia ingin melihat sendiri orang yang memiliki pengaruh besar itu. Tanpa menunda waktu, ia mengirimkan utusan untuk menjemput Rasulullah. Bahkan, ia memberikan perintah untuk memaksa Muhammad datang jika ia menolak undangan tersebut. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang memenuhi panggilan Raja Habib. Dengan penuh wibawa, didampingi oleh sahabat setianya, Abu Bakar As-Siddiq, serta istri tercinta, Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sepanjang perjalanan menuju pertemuan itu, Sayyidah Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Ia tahu bahwa Raja Habib bukanlah orang yang mudah diyakinkan, dan ia khawatir pertemuan ini akan membawa bahaya bagi Rasulullah. Demikian pula dengan Abu Bakar yang merasa cemas akan kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Namun, dengan penuh ketenangan, Rasulullah menenangkan mereka. Beliau berkata, "Janganlah kalian takut. Kita serahkan semua urusan kepada Allah." Setibanya di desa Abtah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan penuh kehormatan. Raja Habib menyediakan sebuah kursi emas untuk beliau duduk. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi tersebut, tiba-tiba pancaran cahaya kemilau terpancar dari wajah beliau. Sinar tersebut begitu indah dan memancarkan kewibawaan yang luar biasa, hingga membuat semua yang hadir di sana tertegun dan kagum. Melihat hal itu, Raja Habib pun bertanya, "Wahai Muhammad, setiap nabi pasti memiliki mukjizat sebagai bukti kenabiannya. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan penuh ketenangan dan keyakinan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" Raja Habib berpikir sejenak, lalu mengajukan permintaan yang sangat sulit dan di luar nalar manusia. Ia berkata, "Aku ingin melihat mukjizat yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Jika benar engkau adalah utusan Tuhan, maka tenggelamkanlah matahari yang sedang bersinar ini, lalu munculkan bulan. Setelah itu, turunkanlah bulan ke tanganmu, belahlah menjadi 2 bagian, lalu masukkan masing-masing ke lengan bajumu, sebelah kanan dan kiri. Kemudian keluarkan kembali, satukan kembali, dan buatlah bulan itu bersaksi bahwa engkau adalah Rasul Allah. Setelah itu, kembalikan bulan ke tempatnya semula. Jika engkau bisa melakukan semua ini, aku akan beriman kepadamu dan mengakui kenabianmu." Permintaan yang diajukan Raja Habib bukanlah hal yang mudah. Bahkan, bagi manusia biasa, permintaan itu terdengar mustahil dilakukan. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kekasih Allah dan mukjizat adalah bukti nyata kenabiannya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memenuhi tantangan Raja Habib? Mendengar permintaan Raja Habib bin Malik, Abu Jahal merasa sangat gembira. Ia yakin bahwa Rasulullah tidak akan mampu memenuhi tantangan yang luar biasa sulit itu. Baginya, ini adalah kesempatan emas untuk mempermalukan Muhammad di hadapan Raja Habib dan pasukannya yang berjumlah 10.000 orang. Dengan penuh kesombongan, Abu Jahal menanti kejatuhan Rasulullah. Namun, dengan ketenangan dan keyakinan penuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan tegas, "Aku penuhi permintaan Tuan." Perkataan Rasulullah membuat suasana menjadi hening. Semua mata tertuju padanya. Tak ada yang menyangka
bahwa beliau akan menerima tantangan yang tampak mustahil itu. Tanpa ragu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan menuju Gunung Abi Qubaisi, sebuah gunung yang terletak di dekat Ka'bah. Di sana, beliau mengambil wudhu dan mendirikan sholat 2 rakaat dengan penuh kekhusyukan. Setelah itu, beliau menengadahkan tangan tinggi-tinggi ke langit, memanjatkan doa kepada Allah agar mengabulkan permintaan Raja Habib dan membuktikan kerasulannya di hadapan semua orang yang meragukannya. Pada saat itu, tanpa diketahui oleh siapapun, langit tiba-tiba bergetar dan turunlah 12.000 malaikat dengan cahaya yang begitu terang. Mereka turun dengan tenang, membawa kabar gembira dari Allah. Malaikat Jibril alaihissalam pun mendekati Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Lalu Jibril menyampaikan firman Allah, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan jangan pula ragu. Sesungguhnya aku selalu bersamamu. Aku telah menetapkan segala sesuatu sejak zaman azali. Mengenai permintaan Habib bin Malik, pergilah dan buktikan kerasulanmu. Sesungguhnya akulah yang menjalankan matahari dan bulan serta menggantikan siang dan malam." Mendengar wahyu ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semakin yakin dan bergegas kembali ke hadapan Raja Habib dan para pemuka Quraisy. Sementara itu di istana kerajaannya, Raja Habib memiliki seorang gadis muda yang duduk diam dengan tubuh yang lemah. Gadis itu adalah putri Raja Habib bin Malik yang sejak lahir mengalami cacat fisik yang sangat berat. Ia tidak memiliki tangan dan kaki serta matanya buta. Namun, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali dari Gunung Abi Qubaisi dengan cahaya kenabian yang semakin terang memancar dari wajahnya, sebuah keajaiban terjadi. Seketika itu juga Allah menyembuhkan putri Raja Habib. Gadis yang selama ini tidak bisa berjalan tiba-tiba berdiri dengan tegak, tangannya yang sebelumnya tidak ada muncul secara ajaib, dan matanya yang buta mulai dapat melihat dengan jelas. Sementara itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus berjalan ke hadapan para pemuka Quraisy. Cahaya yang memancar dari wajahnya semakin bersinar, menambah kewibawaan dan kemuliaannya. Saat itu, matahari telah beranjak ke ufuk barat, hampir tenggelam. Langit berubah menjadi remang-remang, memberikan suasana yang semakin menegangkan. Semua orang menahan napas. Mereka ingin melihat apakah Rasulullah benar-benar bisa menenggelamkan matahari, menampilkan bulan, dan membelahnya seperti yang diminta oleh Raja Habib. Raja Habib sendiri masih berdiri tegak, matanya fokus menatap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia ingin melihat dengan matanya sendiri, apakah Muhammad benar-benar seorang nabi atau hanya seorang pendusta seperti yang dikatakan oleh Abu Jahal. Dalam keheningan yang mendebarkan itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersiap untuk memohon kepada Allah agar menunjukkan mukjizat yang akan mengguncang seluruh dunia. Setelah mendirikan salat dan berdoa dengan penuh kekhusyukan di Gunung Abi Qubaisi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbalik menghadap langit malam yang mulai gelap. Dengan suara yang penuh wibawa, beliau memohon kepada Allah, "Ya Allah, tampakkanlah kekuasaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu yang masih ragu, agar mereka mengetahui bahwa aku hanyalah utusan-Mu dan tiada Tuhan selain Engkau." Tak lama setelah doa tersebut dipanjatkan, suasana menjadi semakin tegang. Angin bertiup kencang membuat debu-debu beterbangan di sekitar tempat itu. Langit yang tadinya gelap mulai berubah warna, dan tiba-tiba bulan pun muncul dari balik cakrawala dengan cahaya yang begitu terang dan indah. Dari balik cakrawala dengan cahaya yang begitu terang dan indah, semua orang yang hadir, baik kaum Quraisy maupun pasukan Raja Habib, menatap bulan dengan mata terbelalak. Mereka tak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Lalu, dengan penuh ketenangan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat tangannya, lalu menunjuk ke arah bulan dengan 2 jari. Tiba-tiba, suasana menjadi semakin mencekam. Udara terasa bergetar, dan suara gemuruh yang dahsyat mengguncang bumi. Beberapa orang menutup telinga mereka karena suara itu begitu menggelegar. Segumpal awan tebal muncul, mengiringi turunnya bulan dari langit. Bulan yang besar dan bercahaya itu perlahan-lahan turun ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu juga, bulan berada dalam genggaman Nabi, tampak begitu nyata, bercahaya dengan keindahan yang tiada duanya. Lalu dengan satu gerakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelah bulan itu menjadi 2 bagian. Setiap potongan bulan memancarkan sinar yang begitu terang, membuat semua orang yang menyaksikan keajaiban itu terpana dan gemetar.
Setelah terbelah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memasukkan masing-masing potongan bulan ke dalam lengan bajunya, yang satu di lengan kanan dan yang satu di lengan kiri. Beberapa saat kemudian, beliau mengeluarkan kembali kedua belahan bulan tersebut dan menyatukannya kembali menjadi utuh seperti sedia kala. Di saat yang bersamaan, bulan yang telah kembali utuh itu mengeluarkan suara yang menggema ke seluruh penjuru Makkah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mendengar suara itu, seluruh orang yang hadir terdiam dalam ketakjuban yang luar biasa. Beberapa dari mereka bahkan berlutut karena tak sanggup menahan gemetar di kaki mereka. Sungguh ini bukan ilusi, bukan pula sihir. Ini adalah mukjizat yang nyata. Raja Habib bin Malik menyaksikan semua kejadian itu dengan mata kepalanya sendiri. Ia tidak bisa berkata-kata. Jantungnya berdetak kencang, tubuhnya terasa lemas, dan pikirannya berkecamuk. Ia tahu bahwa ini bukan sihir, karena tak ada manusia di dunia ini yang mampu melakukan hal semacam ini. Namun, hatinya masih ragu. Ia tidak ingin langsung mengakui kebenaran begitu saja. Maka ia berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk mengujimu, wahai Muhammad." Belum sempat ia melanjutkan ucapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong pembicaraannya dengan tenang, namun penuh keyakinan. "Engkau mempunyai seorang putri yang tidak sempurna, bukan? Sekarang, Allah telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib terkejut bukan main. Tidak ada seorang pun di luar istana yang mengetahui bahwa putrinya cacat. Hanya para pelayan, tabib istana, dan keluarganya saja yang mengetahui bahwa putrinya buta sejak lahir, tidak memiliki tangan dan kaki, serta tidak bisa berbicara. Bagaimana mungkin Muhammad bisa mengetahui hal ini? Dengan perasaan tak menentu, Raja Habib bergegas menuju istananya. Ia ingin melihat langsung apakah apa yang dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu benar. Setibanya di gerbang istana, Raja Habib melihat sesosok gadis berdiri tegak menantinya. Ia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Itu adalah putrinya. Putri yang sebelumnya cacat, kini telah sembuh total. Gadis itu, yang sebelumnya tidak bisa melihat, kini menatap ayahnya dengan mata yang indah dan bercahaya. Tangan dan kakinya yang dulu tidak ada, kini tumbuh dengan sempurna. Ia bahkan berlari menyambut ayahnya dengan penuh kegembiraan. "Ayah," seru gadis itu dengan suara yang jernih. "Putriku, ini benar-benar engkau?" tanya Raja Habib. Suaranya bergetar karena tak percaya. Lalu gadis itu berkata, "Ayah, tadi aku bermimpi. Dalam mimpiku, aku didatangi seorang lelaki tampan dengan wajah yang bercahaya. Ia berkata bahwa ayah telah masuk Islam dan bersyahadat. Ia juga berkata bahwa jika aku menerima Islam, maka tubuhku akan menjadi sempurna. Aku pun mengucapkan syahadat dan ketika aku bangun, aku bisa melihat, bisa berbicara, dan tubuhku menjadi sempurna." Mendengar hal itu, Raja Habib tak mampu menahan air matanya. Ia langsung bersujud sebagai tanda syukur kepada Allah. Lalu, di hadapan semua pasukannya dan penduduk Makkah, ia berdiri tegak dan berseru, "Hai penduduk Makkah, kalian yang telah beriman jangan kembali kafir, karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tiada sekutu baginya, serta aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan dan hambanya." Sementara itu, Abu Jahal yang menyaksikan kejadian tersebut menjadi sangat marah dan jengkel. Wajahnya memerah, matanya berkilat penuh amarah. Dengan suara keras, ia berkata, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya?" Namun, Raja Habib tak menghiraukannya. Ia telah melihat kebenaran dengan matanya sendiri. Tak ada lagi yang bisa meragukan kerasulan Muhammad. Akhirnya, Raja Habib kembali ke Syam sebagai seorang muslim, membawa cahaya Islam ke negerinya. Sementara itu, Abu Jahal kembali dengan amarah dan kebencian yang semakin membara di hatinya. Allah pun mengabadikan peristiwa ini dalam firman-Nya, "Sungguh telah dekat hari kiamat dan telah terbelah bulan. Dan jika mereka, orang-orang musyrikin, melihat suatu tanda, mukjizat, mereka berpaling dan berkata, 'Ini adalah sihir yang terus-menerus.' Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya." Quran Surah Al-Qamar ayat 1-3. Wallahu alam bisyawab. Terima kasih sudah menyimak video kami. Jangan lupa bagikan pendapat kalian di kolom komentar ya.
Buat kalian yang belum subscribe, jangan ragu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Kami akan terus berbagi cerita-cerita inspiratif dan penuh hikmah untuk menemani hari-hari kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.